更该长嘴。是光辉与荣耀。不过出入斩我定，就可以。 Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Neofilm. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Babang Jihao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 255. Yang mana pada Perfect World episode 255 ini menceritakan Jihao yang melihat keadaan Clancy di perbatasan kekaisaran yang ternyata sangat menyedihkan. Dan Jihao pun masih akan berurusan dengan orang dari klan Celestial yang juga mencari dirinya. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun terlihat semua orang terkejut melihat Ye Jingxian yang datang. Dan Ye Jingxian yang melihat Jihao pun mengakui jika mereka sudah lama sekali tidak berjumpa. Sementara Cao Yuseng tidak menyangka masih ada orang yang tidak takut dan bersedia berjalan bersama mereka. Di sini Gu Mingdao pun memberitahu Ye Jingxian jika mereka adalah keturunan darah berdosa. Terlihat Ye Jingxian pun marah karena tadi ada yang bicara sembarangan tentang darah berdosa yang membahayakan perbatasan. Bahkan lebih parahnya, mereka mengatakan Clancy itu dipaku di tiang aib. Jin San pun mengatakan jika memang seperti itulah kenyataannya. Namun bagi Ye Jingxian, mungkin faktanya tidak seperti itu. Dan Ye Jingxian merasa jika mereka semua harus meminta maaf dengan sungguh-sungguh, bahkan beberapa orang harus ditampar mulutnya. Wang Changhe pun mengatakan jika dengan identitas luar biasa Ye Jingxian ini, sebaiknya dia jangan terlibat dalam perselisihan ini. Dan yang mengatakan jika Clancy dipaku di tiang aib adalah Wang Changhe ini karena memang begitulah faktanya. Di sini Ye Jingxian pun bertanya apakah Wang Changhe berani mengatakan itu sekali lagi. Dan terlihat ketiga orang ini pun kembali mengatakan jika memang keturunan darah berdosa dipaku di tiang aib. Di sini terlihat muncul kekuatan dari langit yang mana itu adalah perwujudan hukum dari altar leluhur perbatasan kekaisaran karena perkataan mereka tadi. Dan terlihat orang-orang ini terkejut karena tekanan dari tiga wujud hukum ini ternyata ditujukan kepada mereka. Padahal mereka tadi hanya membahas fakta darah berdosa. Di sini Gu Mingdao pun meminta Wang Changhe untuk diam karena ini jelas-jelas sosok tidak terkalahkan. Yang mana mereka murka karena perkataan tadi. Dan jika Wang Changhe bicara lagi, maka dengan satu pikiran saja mereka semua akan mati di sini. Di sini Ye Jingxian tidak menyangka jika hanya dengan status mereka juga berani membicarakan darah berdosa. Dan Ye Jingxian bertanya apakah mereka mau mengakui kesalahan melihat sosok tak terkalahkan ini telah murka. Di sini Gu Mingdao pun menampar dirinya sendiri karena mengakui kesalahannya. Kemudian di sini muncul penyucian kekuatan hukum yang adalah resonansi hukum Dao langsung mengelilingi si Hao CS ini. Dan kemudian si Hao CS ini pun langsung dibawa ke altar leluhur perbatasan kekaisaran. Di sini Cao Yuseng bertanya, kenapa senior ini tidak menampakkan diri dan hanya berbentuk ukiran batu saja? Ye Jingxian pun bertanya, apakah Cao Yuseng benar-benar ingin bertemu mereka? Dan Cao Yuseng membenarkan itu karena dirinya juga ingin meminta beberapa harta karun kepada mereka. Sementara si Hao pun mengenali siapa orang di ukiran batu tersebut. Di sini Ye Jingxian memberitahu jika mereka adalah leluhur Clancy dan leluhur klan api serta rekan perang mereka. Si Hao pun tahu jika mereka adalah 3 dari 7 raja. Dan Ye Jingxian pun membenarkan hal tersebut kemudian memberitahu jika altar leluhur adalah tempat beberapa sosok tak terkalahkan bermeditasi sekaligus tempat pemujaan. Dan ketiga orang ini adalah orang kuno yang hidup matinya masih misteri, yang mana kebanyakan sudah tidak ada di dunia ini. Dan jika Cao Yuseng mau bertemu mereka, maka Cao Yuseng harus mati dulu. Kemudian si Hao bertanya, apakah 3 wujud sosok tak terkalahkan barusan semuanya palsu dan bagaimana itu bisa terjadi? Dan Ye Jingxian mengatakan jika dirinya hanya dengan mempersembahkan beberapa tulang leluhur kuno wilayah asing untuk membangun obsesi yang tersisa di ukiran batu.
Dan mungkin saja mereka sendiri juga belum mati. Mendengar itu pun Si Hao baru menyadari jika ternyata Anlan, Yutuo, dan Luomo benar-benar menggunakan tulang makhluk-makhluk seperti itu untuk persembahan. Di sini Ye Jingxian pun mengatakan jika bukan dirinya yang membunuh mereka, karena keluarganya yang menemukan dan memberikan tulang itu kepada Ye Jingxian. Di sini Cao Yuseng merasa jika itu terlalu boros, karena Ye Jingxian menggunakan persembahan yang begitu menakjubkan hanya untuk si Hao CS ini. Bahkan Cao Yuseng berpikir jika jangan-jangan Ye Jingxian menyukai dirinya. Terlihat Ye Jingxian langsung menggunakan kekuatan petirnya untuk menyerang Cao Yuseng karena perkataannya itu. Kemudian Ye Jingxian mengatakan jika itu tidak terlalu boros, karena jika arwah para pahlawan masih ada, mungkin persembahan ini bisa membuat mereka bertahan sedikit lama di dunia ini. Si Hao pun terkejut jika cara ini ternyata benar-benar bisa menipu orang-orang tadi. Ye Jingxian pun mengatakan jika menakut-nakuti dengan orang hidup tidak menarik, dan saat orang-orang tadi menemukan kebenarannya itu baru seru, karena mereka pasti akan kesal jika tahu bahwa mereka sudah dibohongi. Di sini Cao Yuseng merasa jika mereka pasti tidak akan menyerah begitu saja, dan pasti mereka akan mencari kesempatan untuk balas dendam. Namun Ye Jingxian memberitahu jika Cao Yuseng pasti tidak akan mati setelah melihat wujud Cao Yuseng yang menjadi Duande di masa depan. Kemudian Ye Jingxian memberitahu jika orang yang menjemput mereka sudah tiba. Dan entah yang menanti adalah ujian atau kesempatan, semua ada takdirnya sendiri. Di sini pun terlihat utusan resmi kota kekaisaran yang menjemput mereka ini. Kemudian setelah mereka pergi, Ye Jingxian merasa jika dirinya datang terlalu awal. Dan Ye Jingxian merasa meski dirinya tahu nama darah berdosa itu sangat konyol, namun yang bisa dia bantu terlalu sedikit. Sementara di batas luar altar leluhur, orang-orang tadi baru menyadari jika ternyata Ye Jingxian menipu mereka dengan ukiran batu. Dan Wang Changhe pun meminta leluhurnya muncul untuk menghukum Ye Jingxian. Di sini pun terdengar suara yang meminta mereka untuk pergi karena leluhurnya sedang bermeditasi. Gu Mingdao pun terlihat marah karena klan darah berdosa mempersembahkan leluhur klan mereka. Dan tidak hanya ada arwah pahlawan yang muncul, bahkan menyamar sebagai leluhur kuno tak terkalahkan. Namun 3 bersaudara klan Si ini sampai sekarang belum datang mengakui kesalahan. Yang mana karena itu mereka harus dihukum berat. Terlihat suara itu pun mengatakan jika mereka harus melupakan hal ini. Di sini Gu Mingdao terlihat emosi karena mereka harus benar-benar menahan amarah ini. Namun Wang Changhe memberitahu jika 3 bersaudara itu sudah tiba di perbatasan kekaisaran, yang mana mereka tentu harus mematuhi aturan pemanggilan. Dan ketiga bocah itu tidak bisa berbuat banyak karena fondasi klan Si sudah ditakdirkan tidak mempunyai penerus. Sementara terlihat jika Si Hao CS dikirim ke tempat terpisah. Di sini Si Hao pun dikirim ke tempat penjemputan yang berada di klan Si perbatasan kekaisaran. Terlihat Si Hao pun masuk ke tempat itu dan melihat orang-orang yang menyedihkan di tempat ini. Kemudian muncul Si Hao De yang adalah tetua klan Si perbatasan kekaisaran. Dan Si Hao De bertanya apakah Si Hao bermargasi, serta kenapa Si Hao tidak mengganti marga untuk sementara saat dia datang. Namun Si Hao mengatakan untuk apa diganti karena Si adalah marganya. Kemudian pemuda bernama Ashou bertanya apakah Si Hao dibuang ke sini. Karena orang yang datang ke sini tidak ada yang berakhir baik dan kebanyakan akan mati di medan perang. Terlihat Si Hao pun tidak tahu apa maksud dari Ashou ini. Dan Ashou mengatakan jika hanya karena mereka bermargasi, maka mereka tidak boleh menjadi kuat dan hanya boleh merana. Padahal dulu mereka adalah salah satu kekuatan terkuat di kota ini. Namun sekarang sudah sangat berbeda dengan masa lalu. Terlihat Si Hao sangat emosi karena gara-gara nama darah berdosa memaksa klan Si terpuruk seperti ini di perbatasan kekaisaran. Bahkan lebih tragis dari provinsi dosa di 3000 provinsi. Setelah itu pun terlihat orang-orang dari klan Si ini datang dengan membawa peti mati. Yang mana di salah satu peti itu terdapat ayah dari Ashou itu. Dan terlihat Ashou hanya bisa menangis menyadari ayahnya sudah tiada. Di sini pun Si Hao bertanya bagaimana mereka mati. Dan Si Hao De pun mengatakan jika tentu saja mereka mati di medan perang. Karena klan Si menanggung dosa yang berat dan orang kuat dari klan Si pasti dipanggil untuk bertempur di luar perbatasan. Dan ayah dari Ashou ini adalah jenius dewa terakhir di klan Si yang bisa diandalkan. Akan tetapi dia juga meninggal begitu saja. Namun bagi Si Hao yang mengalir di tubuhnya dan semua klan Si bukanlah darah berdosa, melainkan kejayaan dan kehormatan. Dan Si Hao bertanya dosa apa yang dilakukan leluhur klan Si. Di sini pun Si Hao De tahu jika Si Hao pasti keturunan keluarga Jabang yang dikirim keluar sejak zaman kuno.
Maka dari itu, Si Hao dibuang ke sini. Dan semua orang di perbatasan kekaisaran tahu bahwa ada orang yang pernah melihat leluhur klan Qi memenggal kepala beberapa tokoh besar dari pihak mereka sendiri. Namun Si Hao tidak percaya itu dan yakin jika pasti ada sesuatu yang tersembunyi, yang mana mungkin leluhur klan Qi tidak sempat menjelaskannya. Dan Si Hao bertanya siapa yang menjatuhkan hukuman pada klan Qi. Namun Chi Haude mengatakan jika waktu sudah berlalu ribuan generasi dan orang-orang pada masa itu sudah lama tiada, yang mana sekarang tidak ada cara untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Dan dosa klan Qi sudah menjadi pendapat umum. Di sini Ashou berjanji di depan peti mati ayahnya jika dirinya pasti akan ke medan perang di luar perbatasan untuk balas dendam. Si Hao pun mengatakan jika leluhurnya bertempur sampai mati, yang mana jika dia berdosa, maka berarti tembok kota kekaisaran ini dilumuri darah berdosa. Dan karena orang lain bisa menjatuhkan hukuman, maka Si Hao juga bisa membantah teori keliru itu. Dan Si Hao berjanji akan membersihkan nama klan Qi. Setelah itu pun hari berganti dan Si Hao mengajari orang-orang dari klan Qi untuk bertarung. Dan melihat Ashou pun, Si Hao seperti melihat dirinya waktu kecil saat berada di desa batu dan diajari oleh kakek kepala desa. Namun Si Hao dikejutkan melihat Ashou yang tiba-tiba saja terluka parah. Dan di sini pun Ashou mengatakan jika dirinya ingin menjadi murid Si Hao. Si Hao pun mengatakan jika tempat ini sangat sial, karena tak hanya energi spiritual yang tipis, bahkan tempat ini juga menyerap keberuntungan klan, yang mana mereka sudah tidak bisa menahan teknik harta yang terlalu kuat. Maka dari itu mereka harus belajar dulu untuk sementara dan nanti setelah meninggalkan tempat ini baru melanjutkan. Kemudian di sini muncul seseorang sambil mengatakan jika Si Hao memang anak muda yang dahsyat, karena Si Hao mau membuka aliran dan mendirikan sekte. Akan tetapi, menerima murid di klan Qi darah berdosa tidaklah baik. Dan ternyata orang ini adalah tetua klan Celestial. Di sini pun Si Haude merasa jika orang ini belum waktunya untuk datang karena ayah Ashou dan yang lainnya baru saja gugur di medan perang. Dan kenapa orang ini begitu cepat sudah harus memanggil pasukan lagi? Terlihat Xiao Bao tidak mau ayahnya pergi karena dirinya tidak mau seperti Amin dan Ashou yang menjadi yatim piatu. Dan Si Haude pun mengatakan jika waktu pemanggilan ini terlalu dekat, yang mana hal ini akan membuat klan Qi akan segera punah serta pewarisannya pun akan terputus. Kemudian orang ini memberitahu Xiao Bao jika ini memang belum saatnya untuk memanggil klan Qi, karena kedatangannya hari ini khusus untuk mengunjungi seorang teman muda yang mana mereka sudah bertahun-tahun terpisah. Dan pemuda ini di usia 20-an sudah mencapai ranah Voidao, yang mana bisa dibilang tidak pernah ada yang seperti pemuda ini sebelumnya. Di sini pun tetua klan Celestial ini mengaku jika dirinya menyesal tidak menikahkan Yunzi dengan Si Hao dan menjadikan Si Hao menantu klan Celestial. Akan tetapi untungnya hari ini masih bisa diperbaiki. Namun Si Hao meminta untuk melupakan masa lalu, karena kecepatan kultivasi tidak ada hubungannya dengan pencapaian akhir. Terlihat orang ini mengeluarkan auranya yang menekan mendengar perkataan Si Hao tersebut. Di sini orang itu pun mengatakan jika masa lalu yang terlewat memang tidak bisa diulang. Namun mendengar pelindung daunnya mati tragis, orang ini merasa jika hatinya seperti ditusuk pisau. Akan tetapi bagi Si Hao, jika roh pengorbanan itu terlalu tua, dan dia menghabiskan tenaga untuk meramal rahasia langit dan mati sendiri, yang mana itu tidak ada hubungannya dengan Si Hao. Terlihat orang ini sangat marah karena Si Hao bicara dengan entengnya. Sambil mengeluarkan surat perintah pemanggilan perbatasan kekaisaran, orang ini pun mengatakan jika dirinya datang untuk mengurus perjalanan Si Hao. Karena Si Hao juga sudah masuk perbatasan kekaisaran cukup lama. Dan orang ini mengaku jika dia kasihan dengan bakat Si Hao yang luar biasa, namun Si Hao akan gugur di medan perang. Maka dari itu dia mengajukan usulan kepada seorang senior agar Si Hao pergi mengumpulkan obat peri saja. Namun Si Hao mendengar jika ada master besar obat di dalam perbatasan kekaisaran yang akan memberikan pil ajaib untuk membantu orang yang memasuki kota memperpanjang hidupnya. Dan sepertinya tetua klan Celestial ini juga mendapat keberuntungan itu, karena api kehidupannya belum padam dan akan menyala beberapa tahun lagi. Kemudian Si Hao mengatakan jika dirinya datang ke perbatasan kekaisaran untuk melatih diri dan tidak tertarik mengumpulkan obat, serta dirinya tidak dikenai pemanggilan dan bisa keluar sukarela. Orang ini pun mengaku jika dirinya tidak tahu tentang itu, karena di wilayah ini semua orang ada dalam jangkauan pemanggilannya. Dan karena perintah pemanggilan sudah dikeluarkan, maka harus dilaksanakan. Karena jika tidak, maka Si Hao akan langsung dikembalikan ke 9 langit. Atau orang-orang dari klan Qi ini yang akan menggantikan Si Hao keluar perbatasan.
Si Hao pun mengatakan jika ada orang yang menargetkan Clancy, maka anggota klan mereka di luar juga akan si Hao musnahkan. Tetua klan Celestial pun mengatakan jika perbatasan kekaisaran bisa berdiri sejak dahulu kala karena semua klan bersatu bertempur dengan darah. Dan aturan sejak awal adalah jenius yang datang untuk berlatih harus keluar perbatasan saat waktunya tiba. Maka dari itu, si Hao harus bersiap-siap. Si Hao pun mengaku jika dirinya memang ingin keluar perbatasan. Dan dengan jasa perang, si Hao akan membersihkan yang disebut dosa dan hukuman Clancy. Sedangkan hutang orang Clancy yang sudah mati akan si Hao tagih nanti. Terlihat semua orang pun berharap si Hao bisa kembali dengan selamat. Di sini si Hao meminta mereka tenang karena bahkan langit pun tidak bisa mengambil nyawanya. Dan suatu hari nanti, si Hao masih harus menyerang wilayah asing. Terlihat si Hao pun sudah sampai di arena latihan gerbang kekaisaran. Di sini pun tetua klan Celestial memberitahu jika satu orang harus membunuh 100 musuh untuk menebus dosa. Yang mana Clancy sekarang harus membunuh 100.000 orang kuat wilayah asing untuk bebas dari dosa besarnya. Dan apakah si Hao benar-benar bersikeras menebus dosa untuk mereka? Si Hao pun bertanya jika si Hao membunuh keluarga kerajaan wilayah asing, kepala keluarga kekaisaran dan lainnya, apakah itu lebih bernilai? Di sini orang itu pun membenarkan hal tersebut karena ada satu makhluk yang bisa setara dengan ribuan, bahkan ada tokoh penting yang setara dengan 100.000 kepala. Akan tetapi di medan perang, wilayah asing punya pembunuh naga yang khusus membunuh jenius. Dan si Hao tidak perlu berangan-angan lagi. Di sini si Hao meminta orang itu tidak mengkhawatirkan semua itu. Orang itu pun bertanya apakah semua orang di sini percaya jika si Hao akan membunuh 100.000 musuh wilayah asing. Di sini Jin Zifei yang adalah master dari keluarga Jin di ranah self-suffering mengatakan bahwa dulu saat populasi Clancy masih banyak, jika ingin menebus dosa 100.000 bagaikan setetes air di lautan. Namun sekarang populasinya menyusut dan masih saja ada orang yang mau pamer. Terlihat Jin Zifei ini tidak suka saat si Hao menatapnya. Dan Jin Zifei mengatakan jika dulu leluhur Clancy di medan perang pernah membelot saat pertempuran. Dan dia tidak menyangka jika si Hao sebagai keturunan Clancy berniat turun ke medan perang untuk menyerang wilayah asing. Akan tetapi bagi si Hao tidak ada yang perlu disombongkan dari Jin Zifei yang baru masuk ke ranah self-suffering. Bahkan si Hao tidak keberatan jika dirinya menjatuhkan Jin Zifei dan menamparnya sampai mati. Jin Zifei pun merasa jika si Hao ini sangat sombong dan tidak menghormati senior. Maka dari itu dia terpaksa bertindak untuk mengajari si Hao apa itu aturan. Di sini Jin Zifei mengajak si Hao untuk sama-sama menggunakan satu serangan kesadaran ilahi sebagai penentu kemenangan. Terlihat si Hao pun menyetujui itu dan langsung mengeluarkan domain kesadaran ilahi. Dan pada Perfect World episode 256, si Hao pun akan menggunakan kekuatan dari domain kesadaran ilahi tersebut untuk bertarung dengan Jin Zifei tersebut. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 255 ini. Ternyata mengenaskan juga ya nasib Clancy di perbatasan kekaisaran hanya karena sebutan darah berdosa. Dan seperti apa kekuatan dari domain kesadaran ilahi milik si Hao tersebut, kita tunggu saja dalam Perfect World episode 256. Akhir kata, selamat berakhir pekan yang indah ini, dan see you next episode.